Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Di siang hari ini bertemu kembali dengan Bu Sri. Silahkan kalian hari ini juga menulis satu kalimat baik yang putra maupun yang putri, kalimat-kalimat yang bisa disepakati oleh kalian sendiri. Oke anak-anak, baru saja kalian sudah memastikan kalimat untuk kesepakatan kelas yang akan menjadikan keyakinan kelas, ya enggak? Silakan yang sudah kalian tulis satu kalimat di kertas yang berwarna kuning juga yang berwarna pink untuk ditempel di sini. Anak-anak dari keyakinan kelas 1 kelas sudah tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Pagi. Terima kasih. Hari ini kita mengucapkan tetap puji syukur alhamdulillah dengan suasana yang senang, suasana gembira, bisa berkumpul di sini untuk berbagi ilmu. Gitu nggih Bapak Ibu guru. Saya di sini bukan yang lebih tahu tidak, tapi belajar bersama supaya berjalan dengan bagus, lancar dan ilmunya bermanfaat. Pagi ini Pak Sugi izin pimpin doa sejenak, kita tundukkan kepala, mohon pada Allah supaya barokah hari ini. Dipersilahkan Pak Sugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah di suasana yang pagi yang sejuk ini kita semua menundukkan kepala seraya kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan di pagi ini berjalan dengan lancar, dapat barokah, akhirnya bermanfaat untuk kita sendiri dan anak-anak didik kita yang akan datang. Amin. Ridho ya Al-Fatihah. Ya karena budaya saya tidak selalu. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muqayyidillah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa lahum darajat wa dha'if lahum hasanat innaka sami'un qarib da'awat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Tuqifu 'abalahu karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridho ya Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak G. Bapak Ibu guru, di slide pertama kami menyampaikan pada panjenengan salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini seperti yang saya sampaikan di awal, mari berbagi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah Senesti yang kita cintai. Kegiatan berbagi ini saya melaksanakan salah satu modul aksi nyata nomor 1.4, berbagi pemahaman
mengenai penerapan konsep-konsep utama budaya positif. Dari kesekian bulan yang sudah saya lalui, ada pembimbing, beliau Ibu Fasilitator yang selalu membimbing kami baik secara luring dengan Zoom, bernama Ibu Tri Agus Suprati, dan pembimbing yang kedua beliau pengajar praktik, pernah bertemu saat lokakarya yang bernama Ibu Sulastri. Saya sendiri Bu Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Magetan. Baik Bapak Ibu guru, kelihatannya masih adem-adem gimana gitu. Nah, sebelum tebak gambar, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tidak usah berdiri, biar semangatnya, moodnya kembali. Tepuk semangat ini nanti ada 3 huruf K, M, K. Yang pertama tuh konsentrasi, motivasi, kreasi. Ya, K, M, K. Konsentrasi, motivasi, kreasi. Saya beri contoh dulu ya, izin Bapak, Ibu guru. Tepuk semangat. K, M, K. Konsentrasi, motivasi, kreasi. Yes, yes, yes. Siap? Oke, are you ready? Go. Oke, 3, 2, 1. Tepuk semangat. K, M, K. Konsentrasi, motivasi, kreasi. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan yang semangat dan luar biasa bagi panjenengan sedoyo. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa. Tadi baru saja tepuk semangat. Sudah kelihatan bugarnya. Nah, sekarang di tayangan ada tebak makna gambar. Ini bertujuan tidak hanya merefresh ya dari tubuh, juga pemikiran yang menjadi segar nanti saat kita melanjutkan materi-materi inti berikutnya. Nah, di tayangan ada 4 objek, ada unta diberi tanda anak panah, kemudian ada cincin, itu ada ring, kenapa diinggriskan G-nya hilang, jadi bukan cincin, G ya, tinggal kata ring. Kemudian ada angka 2, A-nya disilang, kemudian objek yang terakhir bulan. Jika disusun menjadi sebuah kata, diberi awalan, ya mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia di sini kita ketemu Bu Nani, Bu Rinda, sangat cerdas saya yakin ya untuk menata sebuah peribahasa. Cluenya pada kata bulan, titik-titik bulan. Kira-kira apa ya? Mungkin salah satu, monggo Bu Nani mic-nya dipegang juga. Tuh ada, pakai mic biar jelas. Monggo. Bagaikan bunga merindukan bulan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bu Nani hebat. Semuanya juga hebat. Terus kira-kira apa Bu ya yang bisa kita petik pesan dari bagai bungo merindukan bulan? Bagaimana? Mungkin ada yang berpendapat kira-kira apa ya? Yang tinggi, sebaiknya juga mempersiapkan diri juga. Mungkin anak kita ya, anak kita yang punya bakat terpendam tapi kadang belum muncul, kemudian nekat ikut lomba, belum ada persiapan, ya akhirnya mirip dengan yang disampaikan di gambar pertama. Masih penasaran? Oh, berarti moodnya belum kembali normal ya. Tadi baru mungkin 70%. Next. Nih, yang kedua ada 4 objek juga. Gajah disilang sama dengan gading. Kemudian ada harimau disilang sama dengan ayo, apa Bapak Ibu guru? Tidak ada gading yang tidak ada gading yang tak retak. Ada lagi, monggo. Bagaimana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, luar biasa. Terima kasih Bu Ina. Hebat.
dengan fokus hari ini tertebak. Nah, demikian ya Bapak Ibu Guru, pemahaman seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, belajar anak-anak itu sambil bermain, jadi nyaman. Bapak Ibu Guru juga dengan bertebak makna gambar, ternyata peribahasa itu masih bisa dan nyambung. Terima kasih. Kalau bisa diartikan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Peribahasa, kalau kehidupan sehari-hari, kita semua sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai tauladan bagi anak-anak, kira-kira bagaimana Bapak Ibu Guru? Terima kasih Bu Yayu. Tepuk tangannya mana? Nah, dengan meninggalkan sebuah kebaikan itu akan terkenang selamanya. Nggih. Yang terakhir Bapak Ibu, ternyata sudah mulai memanas ya. Masih ada satu lagi Bapak. Nah, kira-kira apa? Kok menangis tapi esnya hilang. Kemudian gambar kedua itu gambar kokro, artinya batu arang atau areng. Kemudian satu kaset sama dengan lah. Jadi pada kata kaset, setnya gantikan dengan lah. Kemudian yang terakhir, oke. Terima kasih, luar biasa. Iya. Bapak Ibu Guru, tadi sudah tepuk semangat, sudah tebak makna gambar. Kita masuk sesi materi inti. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari bersama? Di slide sudah tertayang konsep-konsep utama budaya positif. Di situ ada 7 pokok bahasan. Okay? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu Guru, beberapa hal untuk materi berbagi hari ini. Oke. Selanjutnya, untuk mempelajari dari konsep-konsep utama budaya positif, sebaiknya kita tahu juga apa arti budaya positif itu sendiri. Nah, di slide sudah tertayang, merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan bernilai positif yang diterapkan di sekolah. Nah, dalam penerapannya itu tetap sebagai Bapak Ibu Guru menjadi tuntunan atau tauladan, ya, dan membiasakan budaya positif di sekolah tidak bisa sendiri Bapak Ibu Guru, tetap kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru yang lain, dengan warga sekolah, ya, sehingga budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini nanti bisa diterapkan secara efektif. Nah, tidak kalah penting Bapak Ibu Guru untuk kurikulum Merdeka Belajar, budaya positif juga harus mengandung nilai kebajikan, ya, yang khususnya dalam karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu Guru? Ada 6, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita masuk ya, konsep utama dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa yang dimaksud? Perubahan paradigma belajar disusun berdasarkan proses pembelajaran di kelas melalui diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan setiap murid, ya. Kami atau Bapak Ibu Guru pengajar kelas 7 bukan hal yang baru lagi,
setiap pembelajaran kita pasti melaksanakan yang kita kenal dengan diferensiasi, okay? Sehingga pembelajaran itu bisa membentuk murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang salah satunya tadi sudah tertayang, bahkan ada 6. Kemudian kira-kira apa ya Bu, Bapak, yang perlu berubah pada perubahan paradigma belajar kita? Ada suatu pendapat ya dari ahli menyampaikan, bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita atau Anda. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya. Selanjutnya ada pandangan tentang dunia. Ada 2 kolom di sana. Stimulus respon memandang dunia seperti apa, dan teori kontrol memandang dunia seperti apa. Untuk yang pertama, dari stimulus respon tersampaikan kebutuhan kita tuh sama. Tapi kalau teori kontrol ada tertayang di situ berbeda. Oke. Selanjutnya, semua orang melihat tuh hal sama. Padahal di sana di teori kontrol, di paradigma belajar memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya poin yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol tidak demikian, okay? Kita berusaha memberi pemahaman, bukan mengubah. Kemudian untuk perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan, sedangkan teori kontrol perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, okay, untuk stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang dan menang. Itu Bapak Ibu Guru untuk perubahan paradigma belajar. Masih kita lanjut dulu nggih? Masih semangat kan? Nggak usah khawatir, nanti di tengah-tengah kita nyanyi bareng, berhadap-hadapan. Ini Pak Sugianto sukanya kan berhadap-hadapan, okay? Nah, sekarang konsep modul budaya positif yang kedua Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Nah, kira-kira apa arti dari disiplin positif itu sendiri? Atau kita pisah? Disiplin, nah cenderung membahas atau berkonotasi dengan kata apa mungkin? Tepat waktu, oke, lanjut. Disiplin itu apa ya? Tertib, terus apa lagi? Patuh. Terus ada lagi, disiplin itu seperti apa kalau dihubungkan dengan kata lain? Oke, lanjut. Nah, ini di tayangan ada. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tatib, teratur, pinter Bapak Ibu Guru. Tadi sudah menyebutkan dengan patuh, ada kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal, sekali lagi padahal, sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan hukuman. Justru adalah alternatif terakhir. Ya. Sebaiknya ya terakhir ya, untuk pemilihan sebuah hukuman untuk
konotasinya dengan disiplin. Lanjut. Nah, seperti Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya memang harus ada disiplin yang kuat. Namun disiplin yang ini yang dimaksud ada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ada rasa dalam dirinya untuk berdisiplin, bukan karena orang lain. Jadi dengan senang hati disiplin itu akan terbentuk pada karakter anak-anak tersebut. Nah, kita sebagai pendidik tugas kita menumbuhkan supaya disiplin itu muncul dari motivasi internalnya sendiri, bukan karena siapa, bukan karena orang lain. Dari uraian di atas kita gabung. Sekarang makna disiplin positif itu seperti apa ya? Salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya, sekali lagi tujuannya untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman dan hukuman. Ya. Jadi disiplin positif dia dengan rela melakukan, mematuhi sebuah tatib, tidak harus ditegur, bahkan sebuah kebutuhan. Jika masuk gerbang kok sekiranya belum lengkap, dengan sendirinya dia sadar, loh, kepantasannya sudah belum saya masuk ke gerbang sekolah kita. Jadi tidak karena guru A, tidak karena guru B, atau tidak karena hari apa pemeriksaan. Harapannya disiplin itu yang kita maksud di sini disiplin positif itu terbentuk dengan sendirinya. Jadi bukan karena istilahnya bahasa Jawanya diorak-orak, okay? Spontan anak itu ngerti banget apa sih yang bisa dikerjakan saat disiplin itu muncul di dalam dirinya. Di sekolah kita salah satunya saya ambilkan beberapa contoh. Anak-anak luar biasa, Bapak Ibu gurunya juga, setiap masuk sekolah mereka lebih awal, tepat waktu otomatis di dalam kelas. Karena kurang lebih jam 7 kurang 15 atau jam setengah 7 mereka sudah berdatangan dengan etika ada pembiasaan sehari satu kalimat ya, dengan one day one sentence-nya dengan 3 bahasa. Ini sangat membantu anak untuk datang lebih awal. Nah, dengan sendirinya mereka akan terbentuk bahwa datang tepat waktu itu loh sebuah kebutuhan harus mereka kerjakan. Juga saat upacara bendera, mention anak itu spontan, tidak memakai topi, dia akan berusaha bahkan izin pulang untuk mengambil topi. Ya, dari 2 contoh ini menginspirasi kita bahwa disiplin positif itu bisa dan bisa dikerjakan oleh anak-anak, bahkan kita sebagai teladan bagi para pendidik, terdidik kita. Yang ketiga, Bapak Ibu guru, kita lanjut ke disiplin positif selesai, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini juga merupakan konsep budaya positif. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Nah, dari tiap poin di situ sudah dijelaskan kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa, yaitu untuk kebutuhan yang bersifat fisik bisa, atau mungkin kebutuhan yang bersifat untuk reproduksi. Okay? Kemudian untuk kedua, kebutuhan manusia yang kedua, kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk dicintai ya oleh teman-temannya, itu bagi anak-anak kita di sekolah, dan diterima di kelompok. Nah,
Ini sangat-sangat harus ditanamkan ke anak-anak. Di kelas, tidak hal masalah yang baru, sering kita alami. Kalau membentuk sebuah kelompok, ini PR yang harus ditata dengan penuh sabar. Ada anak yang merasa tidak disayang, tidak diperhatikan teman-temannya. Nah, saat ini kita tahu semuanya bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus, bahkan kasih sayang harus juga diterima. Jadi apapun anak-anak diberi pengertian, siapapun harus kita terima, baik kekurangan maupun lebih dari kemampuan teman-temannya. Lanjut. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya. Ini kita rasakan ya Bapak Ibu Guru. Contohnya misal, ada yang beri contoh, untuk penguasaan mencapai sesuatu, salah satunya menjadi terampil, diakui prestasinya saat ajang lomba baik yang sering dilaksanakan saat selesai semester 1 ada kelas meeting, atau mungkin lomba-lomba yang lain berkenaan dengan prestasi di luar, itu pun anak-anak berharap, karena salah satu kebutuhan dasar manusia penguasaan. Kemudian apa toh? Setelah penguasaan itu dia capai, akan diakui dan dihormati. Ya. Bahkan di kelas, saat kerja kelompok, saat presentasi, anak-anak kita juga luar biasa, sangat pemberani. Ya. Bahkan kemarin Bapak Ibu Guru pengajar P5 kelas 7 hebat, berani presentasi ke kakak kelasnya. Nah, itu ada kebanggaan tersendiri. Berarti nyambung ya Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Lanjut. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas, untuk mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi punya kesempatan untuk memilih atau mempunyai pilihan. Karena secara kodratnya di situ suka mencoba-coba. Ya, anak-anak kita untuk praktek sehari-hari, kaitannya dengan pemilihan ekstrakurikuler. Mungkin yang hadir Bapak Ibu Guru di sini, salah satu pembina ekstra di awal-awal itu luar biasa Bapak Ibu, mencoba untuk berkembang, mengikuti ekstra. Di sana tujuannya bebaslah, saya punya hak untuk mengikuti ekstra. Namun karena belum tahu kemampuan yang mereka miliki sesuai atau tidak, akhirnya ya pembina ekstra itu sendiri yang bisa membimbing. Sekiranya memang bukan di bidangnya, bisa pindah ke bidang yang lain. Tapi anak-anak tetap di situ punya kebebasan sesuai kemampuannya, sesuai bakatnya untuk memilih. Sekarang yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima, kesenangan atau kebahagiaan. Namanya anak-anak, kita aja juga pengen senang kan? Ya enggak Bapak Ibu? Itu salah satu yang bisa menambah imun kita. Kalau kita bahagia, insya Allah ya sehat. Karena jujur, misal saat sedih, terngiang-ngiang sebuah berita apa, mau makan pun sudah nggak selera. Nah, makanya salah satu kebutuhan dasar manusia yang terakhir, kesenangan. Di sana tertulis kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya bisa atau ingin menikmati apa yang dia lakukan. Dia bahkan lebih fokus saat belajar, saat mengikuti ulangan, atau melaksanakan atau mungkin bermain dengan teman-temannya. Itu nggih Bapak Ibu Guru untuk kebutuhan dasar manusia, poin budaya positif, konsep-konsepnya yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat, nah, motivasi perilaku manusia. Namanya motivasi atau dorongan, ya. Apa maraknya? Merupakan salah satu konsep dari budaya positif. Di sana tertulis dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu arti dari motivasi, khususnya bagi perilaku manusia. Nah, ada beberapa hal yang termasuk sesuatu yang bisa memotivasi perilaku manusia. Ada 3 ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama, nanti bisa dicocokkan dengan Bapak Ibu Guru sendiri. Menghindari tidak nyamanan dan hukuman. Namun kita di sini fokusnya pada anak-anak, ya. Murid melakukan disiplin karena takut. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya melakukan budaya positif. Yang kedua, karena imbalan. Harapannya bukan dari ekstrinsik ya motivasinya, tapi dari intrinsik. Memang salah satu kelompok yang kedua ini. Nah, tapi agak bagus dibandingkan dari nomor 1. Oke. Lanjut. Yang terakhir atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan sebuah nilai kebajikan. Anak tersebut sudah niatan kalau berbudaya positif, melakukan hal yang baik, akan baik juga kembali ke mereka sendiri. Jadi motivasi yang terakhir inilah yang tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk ditanamkan pada anak didik. Ya, itu Bapak Ibu Guru sudah ada 4 konsep-konsep utama yang sudah kita bahas bersama. Yang terakhir, yang keempat ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira apa Bu? Tandanya kok ada not seperti itu? Kita ajak nyanyi dulu, nggih. Oke. Mungkin ada yang bisa? Pakai mic, Bu. Ingat-ingat itu, remember. Jangan lupa itu, don't forget. Aku cinta kamu, I love you. Hanya kamu, only you. Ulang, nanti praktek berhadapan-hadapan ya, biar seru. Karena bertiga ya nggak apa-apa. Nanti yang tengah berdiri lurus, nanti yang kiri dan kanan berhadap ke tengah. Ulang dulu sebelum berdiri. 3, 2, 1. Dengan gerakan tangan ya. Ingat-ingat itu, remember. Jangan lupa itu, don't forget. Aku cinta kamu, I love you. Hanya kamu, only you. Yuk, berdiri. Yang duduk di tengah menghadapnya lurus. Oh, ke belakang. Terima kasih Bu Ina idenya menghadap ke belakang, jadi bisa berpasangan
Sugi yang ganteng dulu bisa bersama dengan Bu Titin. Oke. Biar refresh lagi kita nyanyi dulu. Bisa pakai mic Pak Sugi. Nah. Oh, suaranya udah benar. Kita mulai dengan gerakan. Nanti kalau I love you-nya gini ya. Oke. Ya, Nana. Sudah siap? Dipepetkan gini. Jadi love ya. Mulai, siap. Hitungan 3, 2, 1. Ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta kamu, I love you. Hanya kamu, only you. Lagi. Ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku cinta kamu, I love you. Hanya kamu, only you. Tepuk tangan, terima kasih Bapak Ibu. Dengan bermain fresh semuanya. Ini lagu lama tapi sangat bersyarat penuh makna. Dengan mengingat kita bisa mengenang kebaikan-kebaikan beliau dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama. Kemudian kebersamaan itu harus dengan kasih sayang. Karena secara teori tadi kan sudah disebutkan, manusia butuh kebahagiaan dan senang. Hanya kamu mungkin yang disampaikan dalam kelompoknya, tapi sebenarnya yang bagus lagi tidak hanya kamu saja, kamu di sini kalian, murid dengan murid, bapak ibu guru dengan anak dan seterusnya. Demikian bapak ibu guru ya, untuk sedikit selingan, semangat lagi, kita lanjut berikutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Oh, mohon maaf, ada tambahan sekilas tentang masih berkutat dengan disiplin ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, apa saja tertayang di sana, yaitu hukuman, kemudian sebelah kanan dipasangkan dengan penghargaan. Bisa dilihat sebuah perbedaan yang mencolok di sana. Kalau hukuman bagi anak-anak tidak nyaman, bahkan menyakitkan ya, bisa mungkin ada trauma kalau itu membekas pada mereka. Dan hukuman bersifat memaksa, dampaknya ini yang kasihan sekali, mereka murid-murid kita akan menjadi rendah diri, gak pede. Kemudian yang terakhir untuk hukuman, murid menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Jadi dengan hukuman itu, dengan adanya hukuman, mereka malah tidak jujur, ya. Karena kesalahannya akan disembunyikan biar aman menurut mereka. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ada yang penasaran nggak, khususnya yang penghargaan? Naik lagi deh. Naik. 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 Mungkin ada yang bisa memberikan ulasan sedikit. Penghargaan tidak efektif. Ini maksudnya seperti apa? Monggo, ada yang ingin memberi ulasan. Untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu Guru, saat tanya jawab, boleh nggak kita memberikan sebuah penghargaan?
Bagaimana? Monggo. Misal jawaban dari nama A itu sesuai atau benar, bahkan hampir benar dari pertanyaan yang diajukan Bapak Ibu Guru. Biasanya Bapak Ibu Guru memberi komentar apa atau diam saja? Komentar. Bagus, pinter, good job, katanya guru bahasa Inggris. Boleh, nggak apa-apa. Tapi di situ kok tidak efektif? Maksudnya apa? Mungkin ada yang membantu? Bahkan ini merusak hubungan, mematikan kreativitas. Ini maksudnya apa? Terima kasih dari Bu Nani menjadi minder teman yang lain. Oh gitu, Mary ya, ada rasa iri kok itu aja, kok endah naik, sing bijinya api, poinnya api gitu ya Bu Nani. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk Bu Nani. Terima kasih sudah mengenal semua. Bahkan ini kan sudah kita beri penghargaan ke Bu Nani. Bu Nani kan kemarin toh. Nah, terus kita sering bareng ya Bu. Bagi anak yang bagus atau pintar gitu aja. Selain dengan bagus, pintar, boleh nggak ada hadiah atau sedikit cenderamata mungkin? Boleh nggak diberikan? Boleh. Nah, kok tidak efektif? Kenapa? Ayo, bisa menambahkan? Oh, dari Bu Sofi, pakai mic Bu Sofi. Karena kalau kita sering memberi hadiah, maka anak itu akan terbantu untuk melakukan sesuatu karena ada hadiahnya, bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena dia melakukan karena ada hadiahnya, iming-iming hadiah tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Sofi. Ada penjelasan yang lebih membantu pencerahan kita semua, ya. Akhirnya pamrih, ya, karena hadiah gitu. Andai kan Ibu ingin memberikan, Bapak Ibu Guru memberikan perhatian khusus, boleh dipanggil, jangan di depan teman-temannya. Boleh diberi semangat, kamu hebat, kamu pinter. Nah, bisa nanti belajar kelompok, berbagi ilmu dengan temannya, kesalahan atau kesulitan dari teman-temannya bisa belajar bersama, termotivasi. Dari sini anak tersebut tetap bangga dan dia tetap mau bekerja sama dengan teman-temannya, tidak ego, tidak merasa lebih di depan teman-temannya. Kemudian konsep disiplin berikutnya dengan identitas sukses. Nah, ini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Untuk yang konsekuensi, ini penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Contoh realnya mungkin ada yang bisa memberi contoh konsep disiplin dengan konsekuensi. Anak melakukan kesalahan, misal kita nggak memberikan contoh yang sudah-sudah ya Bu, datang saat pembelajaran tidak izin, terus pergi ke suatu tempat, misal ke kantin, dia masuk kelas terlambat, bahkan nyelonong. Nah, di sini ada konsekuensinya, anak tersebut harus misal keluar, lari lapangan. Nah, ada konsekuensinya seperti itu. Tapi di
dibandingkan dengan restitusi, konsep disiplin dengan identitas sukses, murid bertanggung jawab untuk perilaku. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Untuk yang restitusi ini, kenapa anak bertanggung jawab untuk perilakunya? Nah, tidak dengan konsekuensi hukuman yang lain, anak diberi kesempatan untuk menemukan kesalahannya sendiri itu seperti apa. Diajak ngobrol oleh Bapak Ibu guru. Nanti di bawah akan lebih jelas lagi. Next. Nah, inilah yang membedakan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ciri-cirinya Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misal yang sering kita alami, kamu nggak ngerjakan PR, ditulis 5 kali bolak-balik. Nah, bukan menebus kesalahan ya, untuk pendekatan restitusi, tapi belajar dari kesalahan. Kita bimbing lagi, kenapa kok sampai tidak mengerjakan PR, masalahnya apa, kita bantu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ciri yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Maksudnya hubungan antara siapa dengan siapa Bapak Ibu guru? Guru dan murid, juga dengan teman yang lain. Di sini akan tercipta hubungan yang bagus dan menyenangkan bagi anak-anak yang saat belajar. Jadi kesalahan itu wajar. Manusia semua melakukan sebuah kesalahan. Ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat keadaan dirinya sendiri, masalah dirinya sendiri seperti apa. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan malah dikucilkan. Anak yang melakukan kesalahan udah wis gak iso dikandani, gak iso dirubah, biarkan dia seperti itu, bahkan oleh temannya dikucilkan. Next. Nih, sudah ada beberapa contoh di tayangan antara hukuman, antara konsekuensi restitusi. Salah satunya hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri 1 kaki. Yuk, kasihan ya Bapak Ibu guru, udah salah dihukum 1 kaki, ya. Kemudian dimarahi sampai takut, besok tidak sekolah. Itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi dengan beban. Saat istirahat dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya menghormati saja di situ, titik di situ saja. Sedangkan di restitusi untuk konsep pendekatannya bisa lewat keyakinan kelas yang sudah disepakati saat menyelesaikan masalah atau kesalahan pada anak tersebut. Guru dan siswa secara terbuka untuk membicarakan kesalahan mereka. Bisa juga kita bekerja sama atau kolaborasi dengan orang tua atau guru pembimbing atau guru wali kelas. Gitu? Next. Nah, kemudian yang kelima, untuk budaya positif, posisi kontrol restitusi. Kalau tadi kan pendekatannya, sekarang kontrolnya seperti apa? Ini mengena pada kita semua Bapak Ibu guru. Nanti bisa kan kita ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman
anak-anak kita sedang melakukan sebuah kesalahan. Lanjut. Nih, hukuman menggunakan fisik dan verbal lebih sering berkata, patuhi peraturan saya, jangan salah lagi, kamu itu selalu salah terus. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya majleb, kata anak-anak, menyalahkan murid. Kita belajar ya Bapak Ibu Guru, saling introspeksi untuk kebaikan anak-anak kita. Yang kedua, membuat otomatis murid merasa bersalah. Ya, saya gagal, terus saya salah banget. Nah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Lanjut. Teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid bergantung satu orang dan murid tidak mandiri. Nah, kemudian yang keempat, suara datar tidak emosional, tercipta identitas diri. Guru senantiasa memantau pada murid saat memberikan sanksi. Murid belum sepenuhnya memahami nilai kebajikan. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Next. Nah, yang terakhir, posisi sebagai manajer, kontrolnya suara netral, tidak emosional. Tercipta identitas diri positif. Guru tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar murid membuka pikirannya, sekaligus membimbing memecahkan masalahnya secara mandiri. Hasil akhirnya anak-anak menjadi mandiri dan percaya diri. Nah, kira-kira dari 5 itu memang sempurna itu miliknya Allah ya Bapak Ibu Guru. Kita belajar untuk memperbaiki. Lanjut ya. Kemudian yang ke-6, dari materi yang kelima tadi tentang posisi kontrol restitusi berkaitan langsung dengan keyakinan kelas, karena saat kita menemui seorang murid atau seorang anak yang bermasalah, itu langsung berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah mereka yakini, bahkan ditandatangani, bahkan sudah memilih sendiri kalimat apa ya yang harus diyakini oleh kelas tersebut. Nah, karena tujuannya pun dibangun antara guru dan murid supaya nilai-nilai kebajikan itu muncul dari mereka secara bersama-sama. Itu ya makna dari keyakinan kelas. Next. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu sendiri Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Kesepakatan kelas, satu, antara guru dan siswa. Apalagi saat pembelajaran. Bisa berikan contoh mungkin yang sudah disepakati, sudah diyakini dengan anak-anak Bapak Ibu Guru. Dari Bu Inggit bisa menyampaikan keyakinan kelasnya apa ya, dari kelas berapa Ibu? 7C. Salah satunya bisa napong ya, keyakinan kelasnya yang sudah disepakati dengan anak-anak. Bisa diulang. Salah satunya menjaga kedisiplinan. Oke, satu. Dari kelas lain, dari Bu Titin? Iya. Oke, terima kasih. Sekolah kita multimedia, jadi memberi kesempatan pada anak-anak
untuk berdigitalisasi ya, tapi tetap diberi sarana prasarana mereka menggunakan HP dengan bijak. Ngoten nggih. Saat diperlukan silahkan, kalau nggak dimasukkan ke locker, jadi benar-benar itu sudah diyakini nggih Bu, menjadi keyakinan kelas dari kelas 7. Ada yang nambah lagi? Oh nggih, monggo Bu Win. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Dengan adanya piket kelas ya, dia punya tanggung jawab, mereka harus piket di hari apa, karena salah satu kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan yakin dan sudah disepakati, otomatis dengan sendirinya tanpa paksaan nyaman untuk bertanggung jawab pada keyakinan kelas mereka masing-masing. Nih, keyakinan kelas maknanya dibangun secara bersama-sama sehingga memunculkan motivasi diri untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada paksaan, bahkan Bapak Ibu guru ngobrol dulu kan, diskusi dulu apa yang bisa dimunculkan di keyakinan kelas mereka. Di situ sehingga mulai mengetahui konsekuensinya apa dari keyakinan yang sudah disepakati jika sewaktu-waktu tidak dipatuhi. Nih, saya pribadi kemarin juga melakukan pembuatan keyakinan kelas di kelas 7A. Tetap kami awali dengan diskusi dulu dengan anak-anak. Ya, anak-anak kita ajak ngobrol. Keyakinan kelas apa yang bisa disepakati di kelas kalian? Ya, itu langkah kami. Kemudian yang kedua, supaya praktis, supaya lebih privacy gitu, lebih rahasia, karena punya undang-undang sendiri disampaikan untuk kenyamanan kelas. Ada kertas kecil-kecil saya bagikan supaya menulis sendiri untuk kebaikan kelasmu, untuk kenyamanan kelasmu seperti apa. Langkah ketiga, setelah selesai secara bergantian anak-anak menempel Bapak Ibu guru di papan tulis tempat pajak yang sudah tersedia. Tetap kami bimbing, terus kita kelompokkan sekiranya ada kesamaan makna dari kalimat. Misal tidak bicara kotor. Terus ada satu lagi, tidak mengolok-olok nama orang tua. Ini kan sama-sama verbal, kita kelompokkan. Berarti bisa masuk ke dalam satu kesimpulan, keyakinan kelasnya bicara dengan sopan dan santun. Kemudian yang terakhir, saya dengan beberapa perwakilan dari kelas tersebut membacakan keyakinan kelasnya. Jadi anak-anak mendengar. Nah, setelah itu diakhiri dengan tanda tangan, ya. Tanda tangan secara bergantian full, ada 30 anak resmi tertanda tangan di papan pajak. Itu untuk proses pembuatan keyakinan kelas yang di kelas 7A. Nah, apa saja yang sudah tersimpul dari keyakinan kelasnya saya bacakan. Berkaitan dengan waktu itu harus sekali disiplin waktu. Ya, anak-anak memilih itu karena ketika dibahas alasannya Bu kalau nggak tepat waktu otomatis mengikuti pelajaran itu konsennya sudah buyar. Di awal sudah ketemu dengan Bapak Ibu guru, secara otomatis ngawal dari depan itu lebih mudah. Pinter gitu saya bilang. Yang ketiga harus tetap semangat belajar, tidak boleh kendor. Yang keempat berkaitan dengan seragam, tetap rapi, bersih dan sopan sesuai dengan tertib. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh Ibu Win, saling menjaga kebersihan. Apalagi kelas kita, sekolah kita yang sangat-sangat mengutamakan kebersihan, bahkan zero waste, zero plastik, ya, itu harus dilaksanakan untuk menjaga kebersihan.
Tadi sudah disebutkan juga menggunakan handphone dengan bijak. Ketujuh, menjaga perkataan dengan baik, saling membantu dan bekerja sama. Dan yang terakhir, saat bekerja kelompok, mereka juga peduli. Ini mengerjakan tugas itu harus penuh tanggung jawab, bukan sesukanya sendiri. Betul ya? Nah, tadi berulang kali ada restitusi terus. Nah, ini ada segitiga restitusi. Langkahnya seperti apa saat anak-anak itu mempunyai masalah? Ya. Langkahnya di gambar segitiga itu sama dengan di tabel, yaitu menstabilkan identitas dulu. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menanamkan pada anak-anak itu bisa kok kamu sebenarnya. Jadi saat menghadapi anak yang bermasalah itu jangan digembosi dulu, dimotivasi dulu, menstabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya, Mas, Mbak, kenapa hari ini saat pembelajaran kamu kok gak bawa buku? Ditanya dulu, bukan keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tantang lagi. Keyakinan kelas yang sudah disepakati itu loh. Apakah kesalahan itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Kita ajak ngobrol. Andai kan kesalahanmu ini bisa ditulis di situ menggunakan HP dengan bijak. Tapi saat pembelajaran anak tersebut dengan sesuka hatinya menggunakan HP. Nah, kita kembalikan di keyakinan kelas yang sudah terpasang di papan pajak, kita tunjukkan, kita ajak ngobrol. Ini sesuai enggak? Gitu ya? Terima kasih untuk tayangannya. Semoga bermanfaat. Tapi untuk pemahaman yang lebih nyes lagi, ada video tayang. Nanti mohon dicermati Bapak Ibu Guru. Kira-kira kita saat menghadapi masalah seperti ini, apa yang bisa dikerjakan? Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa. Dari presentasi tadi, saya siapkan sebuah video. Di situ awal kisahnya ada salah satu anak bernama C. Saat pembelajaran, pembahasan soal latihan yang sudah dikerjakan di rumah, ternyata dia itu tidak tenang saat mengerjakan, saat pembahasan, mohon maaf. Saya cek, saya putar ke kelas, ternyata dia belum selesai mengerjakannya. Nah, ada kegiatan yang saya lakukan dengan anak tersebut. Monggo nanti ada beberapa yang bisa kita ambil untuk berbagi. Silahkan untuk menonton. Silakan Ibu. Hilda dari kelas 7 ya? Gimana kabarnya? Halo, baik Bu. Baik, sehat? Lagi punya masalah? Tidak, alhamdulillah. Hilda tahu kenapa masih pakai di ruangan ini? Tahu Bu. Kenapa saya? Karena tidak mengerjakan PR. Oke. Nah, sekarang PR itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab setiap murid. Tanggung jawab setiap murid. Nah, Hilda sudah melaksanakan tanggung jawabmu belum? Belum. Nah, nggak apa-apa. Sebuah kesalahan ya tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai murid, apalagi sebuah PR. Dan itu kan untuk melatih kalian kalau ada sesuatu sebuah kesalahan itu manusiawi. Itu juga memang melakukan salah. Tapi hari ini bukannya mencari siapa yang salah, mencari siapa yang benar, tapi mencari solusi supaya Hilda saat belajar musik siap dengan PR, karena sudah siap bekerja di rumah. Saat bahas kamu bisa memiliki dengan baik. Nah, sekarang apa sih kira-kira sampai Hilda itu nggak mengerjakan
di luar sekolah selain mungkin membantu orang tua? Ya, selama hari itu. Saat sampai sore akan berlomba ya. Nah, dengan banyak tugas itu yang padat, apakah yang padat terus kamu tidak bisa ngatur waktu, akhirnya tidak bisa mengerjakan PR tepat waktu ya? Itu melanggar keyakinan kamu seperti apa? Kamu merasa melanggar ya? Nah sekarang masih ingat apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas D? Mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah pinter, jangan lalu waktu hebat, Kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas, Semua menggunakan waktu dengan bijak, tidak berbicara. oke, pinter hebat, semuanya harus disepakati karena kita menjadi keyakinan kelas. Terus sudah tahu ya keyakinan kelasnya harus disepakati. Nah, sekarang tantangan kamu apa yang bisa Hebat bahkan supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang tadi? Apa? Mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik, terus Membuat jadwal PR. membuat jadwal yang dibuat tulis gitu ya. Cukup ditambah, ditempel, ditunjuk aman, nanti ayah atau ibu atau kakak bisa mengingatkan. Terus kira-kira langkahmu dengan membuat jadwal, membuat schedule, kapan kamu lakukan itu? Mulai besok, ya ini hari Sabtu, minggu mulai diterapkan. PR-nya apa saja, ditulis, ditempel. Dan itu kamu akan mengingat apa di alarm di handphone. Jam sekian hari ini bunyi aku mengerjakan PR. Nah ya, jadi deh, menjadi anak yang baik dengan PR tepat waktu. Disitu akan jadi tambah pintar, tambah hebat di kelas, menjadi anak yang dibanggakan oleh ayah ibu. Amin. Ya itu aja, dengan sama-sama bisa kembali cepat dan oke. Iya sama-sama. Tidak, stop. Ya. Bapak Ibu, sekilas permasalahan yang sedang kami alami di bulan-bulan kemarin seperti itu. Saya ingin mendengar pendapat atau ulasan dari Bapak Ibu, diwakili satu orang boleh. Monggo, dari siapa? Dari Bu Ina mungkin, monggo menyampaikan dari ulasan tadi, memberikan pendapat atau saran atau apa boleh kami terima. Monggo Bu Ina. Dia merasa bersalah, buat PR, terus akhirnya dia buat jadwal di rumah, kalau nggak bisa nggak PR, PR ini sangat bagus sekali. Saya kira anak-anak yang lain bisa meniru. Sudah cukup. Terima kasih Bu Ina. Hari ini bersama-sama berbagi, semoga bermanfaat. Nah, sebelum ditutup, saya tadi belajar dengan Bu Nani membuat pantun. Nanti kalau saya membaca pantun satu kalimat, panjenengan ngendikan cakep gitu nggih? Oke. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Makan enak keripik kentang. Guru penggerak raih bintang. Bersinar terang di masa datang. Satu lagi Bu Nani itu hebat kok, saya diajari tadi, bersama-sama kolaborasi dalam nggih, boten piyambak. Yang kedua, ke Malang naik kereta. Pulangnya bareng Alif. Alif itu tetangga saya Bun Yayu. Bersama guru penggerak gapai cita-cita, berkreasi dalam budaya positif. Terima kasih hari ini Bapak Ibu guru juga hebat luar biasa. Berbagi hari ini kita berharap semuanya banyak ilmu yang kita pelajari, kita terima ke depannya, menjadikan sekolah kita menjadi sekolah penggerak juga. Amin.
Ada kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.